Kalau di komputer takutnya nggak itu, nggak ke save karena terlalu gede. Oke. Oh, baterainya habis. Hmm? Iya, boleh. Kasih. Nah, ini mas, masuk mas. Jadi, apa, jadi waktu sebelum pandemi, ya, apa itu, semuanya. Yang di online kelihatan slide-nya, Kelihatan. kelihatan Iya, ya? iya. Ya. Jadi waktu di, di saat sebelum pandemi, waktu masuk ya 2011, tiga ada beberapa kali kota di beberapa ini juga sama di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, ya, jadi di apa di pesantren-pesantren, di pesantren khusus Fatimah. Jadi ada ribuan santriwati belajar tentang apa self teaching, self learning, jadi bisa buat pesantren bisa bisa buat kuliah di self bisa ya, seperti itu. Oh iya, sebelumnya. Jadi saya kan kemarin sampaikan ya bahwa ini materi sebenarnya self ini sifatnya publik atau bahkan corporate untuk kemudian pasti ada biaya investasi. Ini Pak, orang-orang ini yang ini kan apa ya, publik ya, musuh publik. Mereka bayarnya 3,7 per orang, 3,7 paling murah kalau kemudian di apa di daerah di misalkan siapa per healing berarti bahasnya bahwa healing itu biasanya satu buat teman-teman di sini ya. Lagi ya, selama teman-teman masih di sini, selama teman-teman masih mau belajar, selama teman-teman masih dapat income ya di Navitas, teman-teman akan terus berproses, kita sama-sama berproses belajar yang namanya self ya. Baik, next terus. Nah ini materi-materinya sebenarnya. Kita nggak akan belajar. Silakan dari.
Ikuti kata-kata saya. Orang sukses mudah menemukan orang sehingga mereka tidak gampang menyalahkan orang lain. Selalu aja, selalu aja dia buat alasan sampai saking banyaknya dia beralasan sehingga dikenal oleh teman-temannya sebagai emas. Masalah kan dengan enak mana nih ya menemukan banyak jalan atau menemukan banyak alasan. Ya. Kalau kemarin kita belajar big why menemukan alasan yang terbesar kita nggak jadi masalah, memang harus punya. Tapi yang tidak diperkenankan di sini adalah mencari alasan karena apa? Ingin tidak dipermasalahkan. Misalnya lain, akhirnya dikecewa. Ini yang mungkin kita tidak biasakan. Coba biasakan karena ini bukan ciri-khas orang khusus, ciri-khas orang yang mungkin nah, mereka selalu ingin cari alasan dan mengkambing hitamkan orang lain sendiri. Aja orang seperti ini tidak mau mengambil tanggung jawab. Padahal di dalam kehidupan kita apapun yang terjadi sebenarnya sekali lagi tidak ada yang tidak terlepas dari andil. Kita sakit itu adalah andil kita. Kita ditipu oleh orang lain itu ada andil kita. Sampai pada loh, yang pernah ditipu mengalami perempuan sehingga hilang darinya uang sekian, hilang darinya ini itu ada yang nggak pernah ketipu, yang nggak pernah ketipu. Mas Agus nggak pernah ketipu mas. Oleh pembelajaran dengan kalimat ya hidupku tanggung jawabku hidupmu dan berikutnya jadi kalau ada sesuatu yang datang kepada kehidupan kita dari kegagalan, perempuan, jangan selalu kita menyalahkan apa yang ada di luar kita. Bahwa ini gara-gara simpulan, ini gara-gara orang ini gara-gara sistem ini. Ketika sudah nggak ada lagi yang disalahkan, kecil lagi. Ini gara-gara wali kota, gara-gara gubernur, ini gara-gara apa? Terus dia pun gara-gara pokoknya semuanya nggak benar. Bahkan nanti kalau dia selalu seperti itu, dia akan meluaskan lebih besar lagi cakupan yang akan dia salahkan. Ada orang nyalahin kita, marah sama Allah, ya Allah, wajah
Ada gitu kan? Ada gitu Pak? Ya Allah, sama saya. Kok begini banget sih hidup saya gitu ya. Itu kalau dia nggak belajar ini, itu kan selalu begitu. Polanya akan selalu begitu, nggak selesai masa masalah. Maka kita akan belajar. Pertemuan kita kali ini mengawali talk adalah kita belajar tentang evolusi apa? Bagus banget ilmu yang saya dapatkan dari beliau mengajarkan kepada saya sebuah kesadaran ya. Ternyata ini tauhid banget, ini tauhid banget. Dari situ saya tahu bahwa beliau bagus banget. Dari mana? Dari sini. Bahwa kesadaran kenapa? Bisa difoto? Bisa difoto nanti saya share. Tenang aja. Ya, ini materi walaupun materi eksklusif yang buat teman-teman di pusat saya share. Ya, saya belajar dari paling belajar orang mau belajar ya masa ilmunya di sini. tapi ingat itu hanya buat jenengan doang ya spesial istimewa. Nah baik teman-teman semuanya, terkait dengan tadi supaya kita betul-betul menyadari hidupku tanggung jawabku, kita harus punya yang namanya kesadaran ya, bahwa manusia itu secara kesadaran mengalami beberapa fase. Ada kala dia dari mulai itu mulai kecil sampai meninggal dunia itu kesadarannya masih level ini. Ada kalanya nanti mulai naik lagi. Tergantung kitanya dalam sikapi aneka macam ketetapan Allah SWT dalam kehidupan. Makanya kita belajar dari mulai sekarang supaya tidak selalu di sini tahap pertama. Ini sudah benar nih, semua adalah apa? Kehendaknya. Ya, betul. Semua yang terjadi ini kehendaknya. Betul. Akan tetapi yang bilang satu ini dia selalu dan selalu di sini saja. Artinya dia memposisikan dirinya hanya sebagai korban atas setiap kejadian yang terjadi. Misalnya sudah dia merasa apa? Dan sebagainya. Dia hanya berhenti di situ aja. Ya. Kalau ini seorang merasa tidak punya andil sama sekali dalam penciptaan realita kehidupan. Artinya, betul pernah dengar ungkapan bahwa kita ini seperti wayang. Ya, kita ini hidupnya seperti apa? Wayang yang nggak punya apa-apa, nggak punya kehendak, nggak punya kuasa, ya, nggak bisa apa-apain dan sebagainya. Terus, pokoknya seolah-olah dirinya itu selalu aja menjadi apa? Korban, Pak. Ya, menjadi apa? Menjadi korban terus bolak-balik apa yang terjadi dalam kehidupannya. Misalkan nih sama jalan itu apa namanya? Dia nggak bisa ya hanya akan mengatakan ya udah kamu misalkan dia atau misalkan dia maaf ya mencuri lalu kemudian ada dia kena polisi kenapa kamu mencuri memang sudah tahu saya di sini ya ada apa jadi korban di sini atas ketetapan Allah tidak atas Allah saya jadi korban jadi jangan sampai di sini memang benar semuanya kehendak Allah memang benar semuanya tidak lepas dari kehendak Allah tapi ingat kita ada Anda misalkan apakah kemudian Anda tertipu itu gara-gara si penipu itu aja atau ada faktor yang lain? Apa faktor yang lain? Kita terlalu rakus, terlalu umum. Tapi kemudian, oke kita artinya apa? Power dulu. Lalai dirinya dan sebagainya. Itu semuanya kira-kira salah satu. Orang yang menipu aja yang dia memang betul-betul salah dalam hal ini, atau diri kita juga salah dalam hal ini.
Tapi seringkali gimana? Nyalain berikut. Apalagi kemudian teman-teman ini jangan ikutin saya ya. Dulu waktu pernah saya tertipu. Jadi waktu itu saya ingin ambil herbal di area belakang. Terus tiba-tiba mau apa namanya? Saya itu pokok lalu kemudian berhenti lalu kemudian tahu nggak teman-teman? Saya kan nggak tahu mesti kan. Ada tiba-tiba orang datang lalu kemudian bilang, Pak ini di sini Pak yang masalah di sini Pak. Oh sampai ini punya Pak sudah sana. Lalu kemudian saya gimana kalau ini saya ya ambil lagi di obatnya diambil lalu kemudian setelah beberapa dari tadi terus kertas kali tadi itu mengambilnya terus nyalain dan berapa Pak? Apa namanya lepasan lagi waduh saya nggak bagi tahu itu sebenarnya gimana kalau kemudian ke rumah saya bela-belain ambil 2,6 saya bayar besoknya teman-teman saya konsultasi ada teman ya mesti ini kemarin kondisinya ini dan kira-kira kamu ini buat ini mesti yang kemarin tapi masih enggak wah saya malah lagi karena apa orang itu tega dia orang itu tega nipu saya nipu saya lalu kemudian saya berpikir orang kalau nggak sadar kasihan orang-orang yang lain lagi kalau kemudian muncul lagi ya saya nggak boleh tapi kita boleh cenderung boleh saking saya ngomong begini kalau dia nggak sadar kasihan orang biar saya saja yang masalah kalau dia nggak sadar soal kita apa dia apa ya orang kesini ya nggak ada itu saya umur saya apa namanya berarti itu salahnya itu langsung saya ingat hadisnya bahwa ketika seseorang itu bersumpah salah maka kalimat itu akan telah tapi kemudian balik mereka mencoba kemudian dari ini wajah shimal ya ke kanan dan ke kiri akan mencari siapa yang jika dia kata-kata itu dia sebenarnya nggak benar itu maka kemudian apa ya bagi semua sebenarnya saat Anda dalam kondisi tertipu saja Anda harus sadari bahwa itu ada adil ada kita juga harus ambil tanggung jawab jangan selalu terus saja menyalahkan kondisi menyalahkan orang lain menyalahkan ini sebagainya dan kemudian justru malah Anda lupa bahwa lebih parah lagi nih terus kemudian Anda orang sekarang orang kalau suka nyalain orang lain nyalahkan orang lain mencari apa namanya dia sendiri yang salah tapi dia mencari kesalahan orang lain itu namanya apa? Cari muka mereka sering pernah dengar masalahnya flying victim apa? Dia sendiri yang salah tapi apa? Mencari orang kemudian seakan-akan dia itu yang terjadi padahal dia yang salah
Pernah ketemu orang itu? Kalau ketemu satu orang ini gimana itu? Itu begitu pasukan Pak baik. Dia kan saya begini kan memang sudah ketetapan kau. Dulu di kamar rumah ada pencuri. Kenapa kamu mencuri? Ini saya kok ambil mobil ini kan dia orang. Kalau koordinator mengatakan mana tangan yang kau gunakan untuk mencuri? Kalau begitu aku potong tanganmu dengan tangan. Ya, jadi iya jangan selalu dan selalu ya memang kita nggak bisa terlepas di dunia ini dari yang namanya kejahatan orang lain. Nah, ya, skenario apa? Skenario. Nah, ini kalau nggak bikin skenario maka jadi apa bagian dari skenario orang lain. Makanya selalu kalau baca keluar rumah di situ orang berdoa dari kalau biar nggak kena skenario. Bisa saja mungkin saat itu tadi saya cerita saya tadi saya jadi ya tadi skenario nya siapa yang terjadi jadi kalau semuanya ya kita mulai belajar jangan selalu menjadi apa korban posisikan selalu jadi korban sampai kemudian kalau nggak ada lagi yang disalahkan gitu. Ya, orang lain sudah disalahkan semuanya lalu kemudian bahkan pemerintah juga disalahkan negara disalahkan semesta juga disalahkan jadi orang yang suka seperti ini adalah sudah lama dia ada hujan saat musim hujan turun hujan dia marah-marah apaan sih hujan nah yang lain apa hujan main bola hujan apa namanya aku ingin berjalan panas yang lain apa yang lain susah kalau nggak disalahkan dia nyalahin siapa lagi jadi tapi Allah bisa salah kejadian itu gimana buat soleh amal-amal saya sudah saya jaga gitu ya. Kenapa kau selalu saya takut ujian sudah kok nggak apa nyalain siapa kira seperti ini bapak ibu nah, dia masih tidak tahu lalu ketika ada orang berproses ada yang mau masih sampai nanti meninggal tidak sakit pasti dengan berproses lebih baik ya kan ya tapi ada orang yang sudah mulai sadar bahwa semua yang terjadi aku turut dimulai belajar lagi ini orang bisa apa belajar bahwa apapun yang terjadi sukses dan benar bahagia maupun sedih dalam kehidupan aku itu aku ikut berperan aku ikut terlibat aku harus ambil tanggung ini sudah bagus atau belum belum jadi kita sudah memposisikan dia sebagai co-creatornya Allah Subhanahu Wa Taala bahasa bahasa syariahnya apa khalifatullah memposisikan dirinya sebagai khalifah jadi co-creatornya Allah Subhanahu Wa Taala Allah menciptakan alam semesta ini lalu kemudian dia membuat hal yang apa ya hal yang baru dalam hal ini dalam ya orang seperti itu yang sudah kesadarannya dia sudah mulai sadar bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupanku aku ikut terlibat di dalam aku ada andil di dalam saya telat nih datang ke pertemuan bukan karena macet saja karena pasti ada andil saya ya
Bukan karena kondisi banyak mobil, itu kan kondisi di luar kita nggak bisa mengontrol, ya kan? Maka orang yang kedua ini tahu bahwa oh iya saya terlambat karena memang tadi di rumah saya ketiduran. Saya telat ini karena masalah bukan hanya karena si buat sebelumnya saya tidak bisa. Sebelumnya saya tidak bisa. Mungkin begitu. Jadi saya dia misalkan ini waktu dulu di awal-awal saya itu kurang begitu mudah kayaknya terkait dengan yang namanya active order sebagai syarat untuk supaya kondisi kita valid period. Kita kurang begitu paham tentang konsekuensi valid period. Akhirnya apa? Kondisinya alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kami berdua saat itu sudah di level ini teman-teman. Artinya dia tangguh jawab. Kalau saya mah murid terus nih. Apa? Kita fokus. Kita fokus ya. Saya nggak angka itu dari. Tapi saya mau belajar. Saya setelah MTS itu saya itu belajar. Dan di luar nanya-nanya juga. Alhamdulillah banyak seperti coaching langsung. Nah, teman-teman semuanya, apakah orang kalau sudah di tahap yang kedua ini kemudian selesai? Puas di sini. Kalau Anda hanya puas di sini, Anda memang sudah bagus nih ambil tanggung jawab. Ya, Anda sudah menyadari bahwa ini cukup tanggung jawab. Kita menyadari. Kalau kemudian sukses ini, ya tanggung jawab. Maka kalau aku sukses, ya sudah. Itu memang adalah hasil jeripaya lupa. Nanti kalau Anda berhenti di sini lama kelamaan, Anda akan lupa. Kemudian akui bahwa kesuksesan, keberhasilan dan sebagainya adalah karena diri Anda sendiri. Lupa bahwa ada faktor X. Orang lain yang lagi. Kalau orang seperti ini berhenti di sini saja, maka itulah muncul kalau di dalam paham tauhid itu ada namanya qadariyah. Apa? Ya, sektor qadariyah yang mengimani atau mempercayai bahwa apapun yang terjadi di kehidupan ini itulah yang terjadi. Manusialah yang menentukan, manusia yang berkehendak dan dialah yang kemudian menentukan apa yang terjadi. Jadi apa yang dia dapatkan itu adalah maka jadilah kemudian muncul seperti Firaun, jadilah kemudian muncul seperti orang, jadilah yang muncul seperti apa? Seperti ya, ya sombong biasa, apa meyakini bahwa apapun ini adalah kata saya pilih bahwa fiksi yang lebih kuat yang mendatangkan kehidupan kan naiklah ke level yang ketiga. Apa level ketiga ini? Nanti ya, ini level ketiga. Level ketiga ini teman-teman semuanya seperti level pertama, semua adalah kehendak Allah, tetapi dengan pemahaman yang sudah mulai berbeda, pemahaman yang lebih luas, pemahaman yang lebih tinggi bahwa meskipun katakanlah ini semuanya sudah ada kehendaknya, ya, dan kita pun juga ikut andil di dalam penciptaan itu atau di dalam sadar kita ada andil di kejadian itu, tetapi setelah kita usaha semaksimal mungkin, lalu kemudian kita serahkan semuanya totalitas hasilnya kepada Allah
Ini yang kemudian disebut dengan tawakal, yang kemudian dibahasakan apa? Rasa total kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kehendak segala terjadi. Kita hal ini seperti apa yang diucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wa man tasyauna illa orang tasyaun illa apa yang kalian kehendaki ya semuanya adalah di bawah kehendak siapa? Tidak akan bertanya kecuali di bawah kehendak Allah Subhanahu. Yes, kita punya planning. Yes, kita punya rencana. Yes, kita punya tujuan, goal, target, bahkan kemudian kita belajar bagaimana supaya punya strategi yang sangat bagus untuk mencapai tujuan tersebut. Tapi ingat bahwa hasil akhir tetap saja tapi ya. Cycle Club sudah ngasih teman-teman semuanya ilmu, teknik, strategi, di coaching, diajar, didampingin. Hasil akhirnya tetap teman semuanya harus memiliki yang namanya tawakal. Ketertutupan mereka semua. Ya. Kalau pas lagi mau closing itu juga sama kan? Ya sudah. Saya merasakan bahwa betul-betul tidak ada yang bisa membuat hati orang itu mau order kecuali Allah SWT. Yang kita sudah kasih nih ya penjelasan sikap kita sudah bagus, bahasanya juga seperti yang saya sampaikan itu bagus gitu ya. Apakah kemudian itu pasti akan positif? Ya, ini semuanya adalah kita serahkan kepada Allah SWT. Keberserahan diri dan yang nafsu atau ego melebur menjadi satu dalam kita sudah mulai dan kalau nggak sadar nanti nggak akan pernah bisa naik di sini hanya nanti maka yuk mulai sekarang sertakan selalu di setiap usaha kita. Ini juga mengajarkan kepada saya bahwa yes, saya belajar self talk nih, sudah self talk nih, pasti berhasil. Anda belajar positif self talk sudah melatih self talknya agar senantiasa positif ya. Tetapi kemudian ya, Anda nggak mungkin bisa terlepas dari kehendak Allah SWT. Makanya Anda setelah itu semua serahkan sehingga hasil apapun di akhirnya teman-teman tidak kecewa. Itulah yang paling munculnya kalimat yang ketika kita lihat hasilnya seperti apa, kalimatnya bukan kalimat keluhan, kalimatnya bukan kalimat marah, ya, emosi atau menyalahkan orang, enggak, munculnya di kalimat Yesus semuanya lagi pasti temannya tiba-tiba temannya menjauh apa yang tidak menentukan adanya maksudnya apa? Maksudnya semua sudah benar adanya, semua sudah dalam ketetapan, sudah benar adanya. Itu sudah ditulis Pak sebelum sampai di sini. Itu sudah ditulis. Oh, sudah benar. Duduknya sama yang kita Pak. 1, 2, 3 tulis. Jangan ya. Ini adalah kenyamanan. Ya. Atau menulis 50.000 tahun sebelum diciptakan dunia. Jadi judulnya sampai ini. Ya. Kalau kemudian Anda aktif itu malam hari atau di pagi hari, itu sudah ditulis. Ya sama istri beda. Ya. Maka orbitnya beda. Ya orbitnya malam. Ya orbitnya.
Jadi sering kali kalau ingin ngadain pagi, acara pagi, itu saya ngerti. Tapi saya sudah mulai persiapan, ya. Dan ini saya lakukan berangkat sini. Karena beberapa kali tapi kalau malam kalau bisa tidur, matahari pulang, mata saya juga. Kalau kita mikirnya malam. Benar, ditulis. Anda nggak usah marah-marah lagi. Yang penting sama, misalkan dalam ini orang kalau closing ini belum pakai ya. Terus Pak Herman nanya kepada saya kemarin, Pak Budi gimana sih caranya closing itu bukan satu botol tapi apa jam? Gimana caranya ya? Dalam hati saya gitu. Tapi kalau ingin tahu Pak belajarnya sama Pak dan closingnya ini kan banyak. Dan ternyata jelas sih salah satu tekniknya kemarin yang pengen nih circle-nya paket-paketan gitu ya. Anda pilih di closing-nya paket-paketan tapi circle-nya pecahan ketemunya ya artinya apa? Memperbaiki sistemnya, polanya diperbaiki yang kemungkinan besar dia bisa closing paket itu harus kenalan orang kan tambah daftar kan selalu begitu ya, selalu begitu. Nah, yuk kita belajar di sini betul-betul di dalam setiap ikhtiar kita jangan pernah lepas kejadian apapun yakin kembalinya pasti yakin kembalinya apa kita kehilangan sesuatu bisa dua kali lipat tadi dan hasanah itu di asyik nampak kalau nanti misalkan kehilangan satu member jangan didapatkan sama Allah berapa? 10 terus dari ya enggak hilang jadi jangan hilang satu mau kalau perjalanan aja sudah tidak kita ini belajar ini siapa ini semuanya siapa ya inilah yang mendasari nanti ini kan bisa siapa positif kalau kemudian 3 hal ini Anda nggak paham Anda akan positif ya karena self talk itu sekali lagi ya belajar tentang self talk itu hasilnya adalah apa? Kita memiliki yang namanya self recognition apa lagi? Kemampuan kita merespon apa yang
stimulus yang ada di luar sekitar kita maupun kita untuk merespon itu Pak. Itu namanya self. Saat kita bisa merespon kejadian bisa kita ya, baik itu dengan seseorang atau dengan sesuatu apa, maka hasilnya akan juga baik saat kita harus respon. Tapi ketika kita merespon itu, namanya apapun kepada siapapun kita nggak terlatih dengan satu ini kita memiliki self regulation yang buruk, maka hasilnya ya, kenapa? Karena kalau coba ini ada kejadian yang sama teman-teman, tapi ada dua orang mengalami kejadian yang sama. Apakah dua-duanya sama responnya atau berbeda? Beda. Tidak akan yang sama. Dan kalau kita perhatikan ya, pernah dengar cerita orang yang di bencana, yang satu itu buta, yang satu melihat, yang satu apa? Buta, yang satu apa? Yang buta ini selalu ngeluh, apa? Ngeluh. Yang apa? Yang melihat ini dia selalu bisa lihat si yang melihat ini selalu gambarin kepada si yang ya. Ketika ditanya gimana kondisi pagi ini, dia gambarkan pagi ini begitu indah, ada burung-burung dan tiga yang bertengger di atas dahan dan sekalian hijau dan dengan hijauannya dan kemudian ada angin sehingga mengadakan yang buta ini dia melihatnya selalu apa? Selalu negatif aja. Posisi sama setiap hari Pak. Apa yang terjadi? Ini yang melihat ini ternyata dia lebih lama. Ternyata yang ini kalau setiap hari ngeluh, setiap hari marah, ini semakin lemah. Ya Pak. Jadi masih apa yang membuat mereka berdua berbeda? Pernah punya dua arah yang berbeda cara respon sesuatu? Ada yang bisa menurut kita? Ada yang bisa menurut kita? Ada. Ada respon. Atau ada yang punya pengalaman merespon sesuatu di jalan misalnya? Ada orang itu lagi enaknya dia belum masuk. Oh, belajar dari orang tua kemarin sudah bingung pokoknya tubuhnya sama tubuhnya itu mana-mana ada obat buat infeksi dan kalau kita nggak ikut larut dengan seseorang yang sakit dan mengeluhkan sakit dan sebagainya, maka kita akan memberikan ini namanya self regulation. Saya langsung ngajar aja kalau ada terus ada rasa ada rasa kesal sebagainya atau apa itu kan kadang tapi alhamdulillah pas
Setelah istighfar lalu apa? Nggak tahu, saya tiba-tiba dengar baca aja dia bilang apa? Habis baca ayat, kemudian baca zikir, suratan, kemudian baca apa? Lah, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la syarika lah. Pokoknya terus sudah baca ayat. Pokoknya apa? Apa? Intinya apa? Ya, dia baca. Ya, dulu yang harus akan beda ketika beliau fokus sih pak, kamu fokus sih. Kita juga marah-marah tuh. Buat si bapak kita. Ya, kita jadi teman semuanya, self talk itu bisa membantu kita memiliki self recognition yang bagus sehingga kita bisa merespon apa yang ada di luar kita, apa yang terjadi di sekitar kita dengan tiba itulah yang kedua. Dan ini lagi tidak bisa sehari bisa dikatakan bahwa kita telah melakukan yang namanya self satu hari sampai 55 ribu. Itu penelitian ya. Itu ya, bilang seseorang melakukan yang namanya internal dialog, berbicara dengan apa? Dalam satu hari itu 55.000 sampai. Dan saya cuma kalau saya 5%. Berarti yang nggak bisa dari dalam itu kalau hubungannya berdasarkan angka ya, tapi ada hanya sekitar 3.000 saja yang kita sadari, sementara 57.000 santok 57.000 ikan yang kita dari yang kita sadari itu mereka orang itu adalah ya, ini makanya orang tuanya ngomong pernah ya banyak kenapa kehidupan saya apa sih ya berpikir gitu berkata-kata ya itu ya itu merasakan
Jika setelah refleksi itu, setelah evaluasi, mungkin karena mungkin saya mengatakan begini, mungkin saya dulu pernah ya waktu mungkin saya pernah suka yang ini bagusnya. Lalu kemudian seperti and secara hukum stok dunia memang cantik dan makanya materinya kita akan berhenti di next oke ya. Nanti materi detailnya kita akan belajar nanti di juga teman ya, insya Allah. Jadi, tadi saya sampaikan self talk sekali lagi bisa dipahami ya, seni berbicara yang dilakukan oleh seseorang setiap hari bahkan dari mulai saya survei jadi sekitar 95% itu tidak bisa. Namun kalau saya sendiri, kenapa? Karena memang kebanyakan usia kita yang negatif. Ya, nanti kalau kita nanti kalau saya nawarin kemudian diketawain gimana? Nanti kalau saya presentasi di depan terus lupa diketawain gimana ya? Padahal itu belum kan? Tapi sudah bicara dengan diri, sudah diperasakan di dalam dirinya, ya konteks sekali yang. Nah ini yang kemudian kita harus cari ya Pak di self ini. Jadi kalau sekalian setelah kita mau kita harus bersyukur. Syukurnya gini, karena kita setelah tahu betapa banyaknya self itu dalam sehari, maka penting nggak kita belajar yang namanya self. Ya, dan itu jumlahnya banyak. Kalau kita nggak belajar, nggak bagus akhirnya maksud saya. Karena memang ini sangat mempengaruhi. Karena kalau sudah masuk di situ, biasanya kita kan sebelum bertindak akan ada yang namanya self. Sebelum melakukan sesuatu akan ada yang namanya self. Anda berangkat ke sini pun juga selalu ada self yang mengawali. Jadi saya atau ke BBC aku suka sub itu juga sama tuh ya kan kayaknya kok sama saja bener saya nggak nyalain langsung ya saya kan juga apa ikut jos ya tapi kalau bisa banyak memang ada misalkan kalau ada hal yang menghalangi kaitan dengan mungkin sialan, coba jangan sampai itu masuk di ranah pola ya. Di ranah pola itu maksud saya adalah gini. Di dunia ini teman-teman ada yang selalu berulang, ya. Nah, yang kemudian mungkin teman-teman pernah dengar istilah servo ya. Yang pernah dengar istilahnya bahwa
setiap kejadian yang berulang-ulang, Pak, dan selalu begitu berulang-ulang, maka Anda harus tandain, jangan sampai Anda terus-terusan di pusaran itu. Ini ada orang yang saya punya mitra dulu, ya, ibu tinggalnya di situ. Kalau ada undangan, entah itu seminar, entah itu training, entah itu meeting, sebagainya, kenapa selalu nggak bisa hadir? Dia nggak bisa hadir ya bukan karena dia nggak mau hadir, selalu direpotin oleh dia. Kanan kirinya, ini adalah semuanya. Ini adalah mungkin anaknya. Itu seperti itu. Jadi ini kejadiannya belum saya nggak tahu kita nandain. Pasti udah tahu itu cuma sudah siapin masih tapi dia nggak sadar itu adalah pola yang ada orang dari dulu sampai sekarang masalahnya sama apa itu utang itu selesai terbebas dari yang lewat. Setelah dia tahu bahwa yang punya pola yang polanya adalah ya, mulai dia kecil dia punya pemahaman setting punya pola setting punya pola itu terbaca jadi oh apa mau dia punya banyak ide lalu kemudian habis lalu dia tertipu ini juga sama ini jadi pola bapaknya lalu kepada apa pola yang dia ikuti dari bapaknya lalu ketipu itu semuanya akhirnya sehingga cerita dia kehabisan uang akhirnya karena dia punya pola tadi misalnya kalau apa itu harus ada banyak uang dan itu harus cepat akhirnya dia cari cara gimana supaya apa itu nah, dia harus menjual banyak berapa dan dia itu belajar lagi ya semuanya tahu ya lupa jadi dia adalah orang yang suka punya duit cepat dan dia ganti ya dia adalah orang yang ya dan dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan ya dengan cara tidak selalu harus cepat dan apa besar maka setelah dilupa itu Pak ada orang yang punya kebiasaannya adalah dia selalu kalau berangkat itu selalu ketemu jalan macet atau kalau pas jadi ya ketika dia pergi ke satu tempat selalu salah jalan ada nggak ya salah dulu ada orang kalau keluar salah jalan terus padahal itu alamannya dekat tempatnya dekat dia selalu salah jalan pernah ketemu orang saya pernah ketemu orang ya dia masih muda sangat muda lebih muda dari Mas Agus ini jadi itu sekali dia nyari jalan selalu kan salah jalan selalu nyasar disuruh ngirim misalkan yang jaraknya palingnya cuma 20 menit lah ya itu sampai mereka sampai sore jadi itu namanya apa pola hasil mindset kalau rumahnya dengan itu coba ubah jadinya bebas
sangat bagus. Cuma kalau nggak dikasih bagus. Kalau misalkan gara-gara nggak ada duitnya nih, coba ganti sampelnya. Tapi aku ingin itu apa? Saya bisa. Apapun itu, teman-teman pikir. Ini namanya yang disebut dengan apa? Skenario. Apa teman-teman? Skenario itu masuk bagian dan ini nomor semuanya. Yang saya sebut di sini Anda jangan selalu fokusnya keluar, jangan keluar. Jangan masalah Anda bukan Anda tidak menemukan jalan keluarnya, bukan, tapi Anda kurang jalan. Anda kurang memahami diri Anda. Ya, saya tahu ya. Tapi saya tadi apa? Evaluasi tadi kita saya sudah itu coba mulai sadari lebih banyak apa ke saya mengajar langsung. Dulu saya punya klien dia kena kelenjar apa ya, kanker ya, kelenjar ini ya, saya cek dia di dalam ya, dia pernah mengatakan dia mau dia ngomong setelah saya ajak ke dalam, coba pernah dulu atau apa itu pernah ngomong hal yang tidak langsung terjadi setelah sekian tahun prosesnya itu aku kemudian tunggu lagi apa sehingga kalau sudah kamu lagi nah saya nggak tahu kenapa kok begini setelah saya ajak ke dalam yang mau buka sesuatu yang itu harusnya dia tidak lakukan dalam menyakiti apa sesuatu ini sampai nanti ke depannya malah justru apa menurut ya apa masalahnya kenapa kenapa kok nggak baik-baik kenapa kok nggak susah-susah kenapa kok nggak susah sedikit kenapa coba cek jangan-jangan apa ada yang salah orang kalau sudah masuk perbaiki dari luarnya itu akan terjadi konflik itu bagi sesuatu jangan kenapa karena hal yang di luar dari itu bukan orang-orang kita nggak bisa mengontrol musim, Anda nggak bisa mengontrol regulasi pemerintah, Anda nggak bisa mengontrol ada kondisi Anda nggak bisa mengontrol itu, tapi Anda bisa mengontrol apa yang ada di dalam diri Anda sendiri. Karena bukan Anda dituntut untuk
memperbaiki yang itu ada. Jadi kalau ada masalah teman-teman, jangan oh, nah, jadi outcome itu nanti akan wujud Pak kalau sudah diperbaiki terwujud setelah ini apa? Tidak. Nah sudah diperbaiki ini dalamnya wujudnya apa? Tidak. Ketika sudah bagus dalamnya yang keluar dan kalau itu dilakukan terus menerus itu namanya apa? Kebiasaan. Kalau kebiasaan bagus ini terus dilakukan, maka kenapa? Pada seperti apa? Sukses tidaknya ada di dalam karakter. Mau sehebat apapun, kalau karakternya ini buruk, bisa bangun tim yang besar, tapi kalau karakternya buruk, nggak usah mungkin ada yang punya ikhtiar, ya target bahwa di nanti kelas saya akan punya tim yang besar. Tapi jangan lupa, jika semakin besar jaringan kompleks untuk banyak orang pasti banyak kepala, banyak karakter, banyak ini. Anda kalau hanya sekedar penting ya, mulailah memiliki karakter yang bagus dimulai dari siapa yang akan berujung kepada tindakan kebiasaan yang dilakukan terus akan menjadi sudah mulai ketemu orangnya. Jadi kalau ingin memperbaiki harus dari saya berkata-kata perbaiki dulu dimasukkan di sini yang dalam diri dimulai dari prasangka dari prasangka ini muncul apa? Selalu jadi tahu kan? Mungkin ada ujung-ujung ada mengalami kejadian sesuatu kejadian ya itu kejadian begitu yang nggak pasti. Nah, kalau pengen memperbaiki dari tadi. Coba kita cek nih, ini pasti. Ya realita hidup itu jujur. Anda tampil seperti wajah-wajah ini maka seperti kehidupan Anda. Ya kita lihat ya, ini ada berbagai macam wajah. Kira-kira kalau orang wajahnya seperti ini, Pak, selalu orangnya. Kira-kira kehidupannya kehidupannya seperti apa? Kalau di wajahnya seperti ini, pada siapapun begini aja. Masalah iya. Pasti ada sudah bisa belajar. Lanjut, Mas. Kita itu. Apa? Gak banyak orang kebanyakan selalu apa bersikap kepada orang lain selalu curiga. Siapa pun curiga. Dan terjadi di sekitarnya juga. Ya, juga. Dihadapkan dengan berbagai macam bentuk wajah. Manakah yang lebih sering Anda praktekkan dalam kehidupan Anda sehari-hari? Wajah yang mana maka itu yang terjadi dalam kehidupan. Ya,
realitanya akan seperti itu. Next. 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 Terus ini ya, tiap hari wajahnya begitu. Next. Yang belajar closing mastery kemarin masih ingat nggak? Dalam satu hari kita berekspresi berapa kali? Ayo ikut. Dalam sehari kita berekspresi wajah kita mengalami perubahan expression itu berapa kali? 5.000? 100? 15. Makanya kalau di dalam bidang marketing itu Pak, yang ditaruh di bagian customer service itu adalah orang-orang yang sudah terbentuk expression lainnya, expression lain orang menerangkan seperti customer service kan gitu kan bahasanya sudah tidak expression ya. Jadi kalau dia orang belajar karena sudah ada expression lain mudah bagi dia untuk sih. Ya, sebagaimana kalau ekspresi lainnya selalu gini, orang di atas aja orang dia apa dia gila, ya apa namanya curiga dan sebagainya. Ekspresi ini semuanya pelajarannya kalau Anda pengen lihat secara ini dalam kehidupan, pengen melihat orang yang punya ekspresi lainnya itu enak, itu adalah kata-kata customer service. Yang kedua itu pramugari itu berapa kalau kita lihat maksudnya ada yang sangat. Nah bandingkan nanti kalau Anda ketemu sama bagian penagihan dengan penagihan terus ini kalau Anda selalu begini ekspresi lainnya akan bentuk seperti ini. Kalau setiap hari begini nanti apa yang ada di luar kira-kira kalau Anda punya wajah begini ekspresinya seperti ini ya, kira-kira rezeki murah atau susah atau enggak ya tapi harus sedikit lebih enak mana Pak? Ya tadi atau yang ini? Kapan Anda akan melakukan ya, mulai hari ini sampai kapanpun usahakan punya wajah-wajah seperti ini. Ini yang kemudian sering saya katakan wajah pas foto aja kalau foto next kali wajah mahal terus ya jadi wajah mahal begitu ya coba tengok kanan kirinya wajah mahal 1 2 guys wajah mahal guys ya tapi pertama kalau baik, ini sudah dulu, tapi kita berhenti di sini. Ini sudah ini kita stop di sini pembahasan Law of Universe
macam-macamnya, apa kaitannya dengan segala kejadian dalam hidup kita, lalu kemudian kita juga akan belajar tentang self talk for dirinya. Banyak teknik-tekniknya, tapi tidak kita ajarkan karena memang hal itu dan terakhir ya kita sampaikan tadi saya kasih dulu. Oh belum, saya belum taruh di slide, saya umumkan aja langsung. Baik, sekarang ya, oh ada. Masak. Jadi setelah kucing, berarti kita akan dikasih tahu apa yang kita apa yang seperti apa yang harus kita lakukan sambil yang lainnya kita contoh ya kita cukup sekian teman-teman semuanya yang kita juga ya. Pak Budi suaranya nggak jelas loh. Nggak jelas? Iya, keputus-putus. Ada rekamannya nggak? Nanti minta lah. Ada. Oke. Si. Ini gampang tuh, Resti. Resti. Makasih dong.